Kini berarti harganya harga reseller kan konsumen. Mengko nek penjualan itu harga reseller buat konsumen. Ono ra tergantung. Ini jangan kita ono reseller buat konsumen. Berarti kan harga karyawan. Tetap banyak persen nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akan sebelum kita mulai ya mau tanya dulu sama Mas Wahid. Gimana Mas untuk info kepastiannya untuk database kita intinya? Oh, berarti nih. Halo Mas Wahid, untuk kepastian database-nya gimana ya? Oh, halo Mas Wahid, gimana untuk kepastian ininya database-nya? Ya, untuk kepastian database-nya mau gimana ya? Database-nya tetap ada 4 akun. 4 database? Ya. Oke. Oke, nanti akan saya ini ya untuk minta database nanti per cabang nanti untuk buat database-nya. Oke, kita lanjut aja. Kemarin setelah melihat dari tutorial atau cara pemakaian Ajampos, kira-kira ada yang masih kurang paham nggak ya kira-kira? Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan sebelum kita mulai materi selanjutnya ini terkait master data ya. Yang terakhir kita bahas kemarin master data, ada yang kurang paham? Oke, nggak ada ya? Ini kan penjualan di kita itu ada penjualan untuk reseller dan konsumen. Berarti nanti pada daftar penjualan itu ada untuk reseller dan konsumen ada tersendiri ya Pak ya? Biasanya itu disatuin aja sih, cuman kan nanti kan ada perbedaan harga biasanya kan. Kalau Iya betul, ada perbedaan harga. Nah, itu nanti bisa disetting pada metode pembayaran. Ya, bisa nanti di metode pembayaran itu nanti bisa khusus harga untuk reseller atau dia nanti bisa pakai minimum stok minimum pembelian, nanti bisa langsung disetting harga grosir nanti biasanya untuk reseller begitu. Itu ada baiknya untuk harga barangnya atau nanti di posisi diskonnya? Diskon bisa aja nanti dibuat waktu penjualan, bisa. Dan itu biasanya nanti ya kalau untuk reseller yang biasa sudah terpakai di sini, mereka menggunakan harga grosir. Di situ kan di database ada harga grosir. Nanti itu bisa disetting minimum stoknya pembelian berapa, nanti langsung otomatis harganya akan berkurang berdasarkan harga grosir yang udah ditetapkan gitu. Betul, setahu saya begitu Pak. Karena apa? Kalau pembeli umpama itu satu reseller ya, dia mendapatkan harga memang pembelian dia satu dus ya, itu harganya sudah paling bagus nanti dia dapat. Tapi pada saat dia membeli satu biji, apakah tetap dihargai satu dus juga?
Itu tergantung kebijakan toko sih kalau yang itu. Bisa kita misalkan mau di harga dikurangi, nanti bisa diberi diskon aja langsung dari penjualannya, waktu input penjualannya diberi diskon. Berarti nanti Potongan ada harga gitu. settingan harga untuk pembelian antara 1 sampai 3 atau 1 sampai 1 dus itu yang isi 12 gitu, berarti ada settingan ya? Bisa Begitu? ada. Nanti Oh, bakal kita jelaskan juga soal itu. ya. Itu kan lebih mempermudah kita sebagai admin. Maksudnya kita kan nggak usah Mhm. menghitung-hitung. Jadinya harus Iya, mengingat-ingat iya. nota dia gitu loh, Pak. Iya, Gitu. bisa. Itu bisa. Ya. Bisa itu nanti bisa Itu, kita setting, itu nanti kita pelajari untuk pelajaran materi apa ya? Itu harga grosir. Oke. oke, Kalau ya. terkait harga grosir itu master data. Oke, kita akan mulai. Kemarin kita belum masuk ke master data ya, Betul. Belum, bagian belum. harga grosir. Baru bagian produk kemarin ya. Iya. Oke. Kalau untuk produk kemarin masih ada yang kurang paham nggak ya? Yang lain untuk yang lain kira-kira? Boleh diulangi dari awal lagi, Pak? Diulangi materi yang dari produk kemarin, Iya, betul. master Iya, data-nya? ini betul. Wah, Boleh. nanti Karena kemarin keburu-buru jadi ya cuman lihat aja. oh nggak Udah. perlu diulangi sih. Kan itu di grup udah ada di share link YouTube Oh, yang untuk video itu mengulang ya? Oh pelajaran. ya, Iya, boleh. itu Boleh nanti bisa kita dibuka buka aja. sendiri. Nggih, nggih. Oke. Oke, oke, oke. Nah, oke. Oke, kita masuk ke ini aja kali ya, ke yang lain. Untuk yang lain kira-kira ada yang lain? Teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada ya? Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Oke, ini sudah terlihat ya. Oke. Ya. Oke. Oke, ini kemarin kita baru bagian master data produk. Nah, ini untuk master data produk sudah ya. Orang masuk ke Maaf Ibu Ana, tolong dimatikan mic-nya. Oke, sudah. Oke. Kemarin kita sudah mempelajari terkait master data produk. Nanti saya anggap semua sudah paham karena tidak ada lagi pertanyaan. Oke, kita lanjut ke karyawan. Kalau karyawan ini sih nggak terlalu apa itu, sangat mudah ya. Mungkin untuk karyawan kita tahu di awal, langkah awal itu harus input jabatan dulu apa. Jabatannya admin kah, sales kah, atau yang lain. Nanti baru kita input karyawan. Untuk karyawan dari sini tambah karyawan, baru input namanya, nomor HP-nya, dan lain-lain. Ini seperti data karyawan biasa. Kalau misalkan ingin input aja. Oke, ini oke, kita masuk ke master data yang lain. Ini ada metode pembayaran. Metode pembayaran tidak terlalu susah ya, gampang juga ya. Hanya kita tinggal input nama ini aja ya, nama metode pembayarannya, misalkan ada tunai kasir, transfer bank, COD, dan lain-lain. Ada juga ini ada tempo. Ini tempo ini adalah pembayaran tempo yang bisa dikatakan pembayaran cicil dengan tempo jangka waktu gitu, berkala. Oke, kalau ini aku jelasin untuk yang tempo ya. Tempo ini seperti ini, kita nambahinnya tambah metode pembayaran, misalkan tempo 7 hari misalnya ini ya. Nah, bagaimana cara nambahkan tanggalnya, cara masukkan harinya agar nanti bisa jatuh temponya sesuai gitu, nanti akan muncul umur piutang juga ada bisa muncul di laporan piutang, nanti akan muncul hari sisanya juga bisa muncul. Oke, caranya itu kita hanya tinggal masukkan ini, kita klik ini tempo pelunasan. Nah, tempo pelunasan ini kita buat aja, ini kan kita buat 7 hari, kita buat sini juga 7. Oke, begitu. Hanya gitu aja sih, gampang. Oke, ini selain ada tempo pelunasan, sini juga ada wajib DP. Misalkan ini wajib DP bisa presentasi, bisa juga nominal pada rupiah gitu.
Nah, kita bisa terserah tergantung kebijakan toko atau cabang, terserah apakah mau dibuat berapa persen untuk wajib DP-nya. Misalkan ini ada penjualan COD, kita hanya klik aja COD, gitu aja. Ini ada wajib verifikasi, dan wajib verifikasi ini biasanya digunakan untuk penjualan ini ya, penjualan konsinyasi, dan wajib verifikasi biasanya diverifikasi oleh admin gitu. Dan ini ada pilihan juga opsi lain untuk wajib upload bukti bayar. Nah, jadi waktu pembayaran kalau dia tidak upload bukti bayar, maka pembayaran itu tidak akan bisa diproses gitu. Nah, ini ada juga wajib lunas sebelum mulai pengemasan penjualan. Nah, dan ini biasanya kalau D-nya kita centang, kalau D-nya pembayaran tidak lunas, maka penjualan tersebut tidak akan bisa diproses begitu. Oke, selanjutnya ini tadi buat 7 hari, temponya 7 hari. Oke, kita klik untuk mengaktifkannya, kita klik simpan. Oke, begitu aja untuk metode pembayaran. Kemudian sales channel. Sales channel itu adalah biasanya dipakai untuk penjualan ini asalnya dari mana? Misalkan dari Tokopedia atau dari yang lain, atau bisa juga sales channel penjualan berdasarkan sales yang tim ads. Biasanya kalau di sini dipakai oleh tim ads-nya iklan pengiklanan itu, misalkan ada nama salesnya juga bisa dipakai begitu. Ini ada kurir, itu udah. Kurir sih gampang ya kalau kurir ya. Kurir tinggal masukkan nama kurirnya aja, nama ekspedisinya gitu aja, gampang. Nah, ini kita masuk ke pembahasan tadi yang ditanyakan oleh Bu Ana ya. Nah, ini terkait harga grosir. Jadi harga grosir ini bisa kita set up bagaimana sesuai kebutuhan kita ya, sesuai kebutuhan. Apabila misalnya ini case-nya begini ya, case-nya untuk harga grosir, untuk harga di pembelian reseller gitu. Oke, caranya ini begini, kita tambahkan harga grosir, kita buat misalkan ini untuk reseller 1, dan kita bisa tentukan produknya gitu. Jadi produk apa yang bisa mendapatkan harga grosir gitu. Misalkan di sini ada, kita masukkan sini almond. Nah, di sini kan almond sudah kita masukkan, misalkan bisa kita tambahin lagi, walaupun bisa lebih dari 1 juga bisa. Kalau kita off-kan juga nggak apa-apa, bisa juga. Atau kita ganti dengan yang lain, misalkan keripik pisang. Oke, keripik pisang ini aja untuk sampel yang kemarin. Kemudian kita bisa masukkan harga grosir minimum kuantitinya. Minimal, misalkan minimalnya itu minimal pembelian untuk reseller minimal 3 misalkan. Dan minimalnya, untuk maksimalnya 10. Jadi kalau dia sudah minimalnya sudah terisi, minimalnya sudah mencapai minimal pembelian, maka itu akan otomatis mendapatkan harga grosir. Jadi kan kemarin kita buat harga keripik pisang itu seharga harga modal, harga jualnya 6.000 ya. Nah, jadi untuk harga grosirnya kita buat 4.000. 4.000 gitu. Jadi otomatis kalau waktu kita buat penjualan, kita masukkan produk keripik pisang, maka otomatis kalau kita buat jumlahnya 3, otomatis itu harga jualnya langsung berubah dari yang 6.000 jadi 4.000 otomatis begitu. Oke. Oke, ini kita bisa tadi kan ada pertanyaan nih. Misalkan ada beberapa, ada yang cuma beli 1 gitu. Misalnya beli 1 bisa dapat harga grosir juga, bisa. Kita ini kan pakai yang misalkan yang 1 ini, kita pakai yang minimum pembelian 3, bisa kita tambahkan lagi untuk harga grosir lainnya. Misalkan ini untuk minimum harga untuk pembelian satu produk lah, bisa 2 aja, 2. Oke, maksimalnya kita buat 10 juga aja, dan harga jualnya misalnya kita naikkan lagi tuh, misalkan 4.500. Oke, itu aja. Lalu bisa kita langsung misalkan pilih untuk pelanggannya untuk pelanggan siapa, kita bisa pilih dari sini. Berdasarkan tipe pelanggan juga bisa, berdasarkan grup pelanggan juga bisa, dan bisa untuk semua. Ini kalau kita centang bisa untuk semua transaksi.
Kalau untuk semua transaksi maka semua pelanggan juga bisa dapat gitu. Kalau dia mau membeli minimum sudah melebihi dari mencapai minimum kuantitinya begitu. Jadi biasa yang dipakai itu kita menggunakan berdasarkan pelanggan atau tipe pelanggan. Misalkan ini kita milih pelanggan aja deh gitu. Jadi kita pilih nih pelanggan resellernya siapa, kita cari misalkan dari ini apotek gitu. Jadi nanti otomatis kalau kita sudah masukkan apotek, nama pelanggannya apotek, maka terus kita pilih produknya keripik pisang dengan total minimum pembeliannya sudah tercapai, maka otomatis harga jualnya sudah disesuaikan gitu untuk harganya, dari yang harganya 6.000 bisa langsung 4.000 atau yang 5.000 begitu. Oke, ini langsung kita klik simpan aja. Ini ada minimum quantity, so ini ada kesalahan ini. Dan ini, oke, di sini ada minimum quantity tidak boleh lebih besar dari max quantity sebelumnya. Oke, nah jadi ini kan maksudnya di situ kenapa di situ nggak boleh. Jadi awalnya itu harusnya lebih kecil. Kalau di sini lebih kecil nggak bisa. Jadi kita buat aja di sini 4. Jadi oke, di sini ini 5 aja deh, 5. Di sini harganya kita buat jadi 3.500. Oke. Ini salah. Ini 15. Ini dulu sebelumnya. Oke. Ini 5. Oke. Salah nih. Ini 10. Berarti tidak boleh lebih besar dari max quantity. Oh, ini skalanya. Ini kita buat 4. Salah. Ya, yang itu 4. Oke, salah input. Oke. Oke, selanjutnya untuk harga grosir kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sudah paham untuk input harga grosir kira-kira untuk reseller ataupun untuk yang lainnya atau gimana? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada kita akan lanjut untuk materi berikutnya. Oke, ini untuk akuntansi. Akuntansi nanti ini nggak perlu yang akuntansi, nanti misalkan ada di sini kan sudah tertera akun-akunnya, akun-akun untuk keuangannya. Jadi kalau misalkan ada mau buat tambahkan akun, itu nanti bisa request ke saya aja. Biasanya nanti itu ini aksesnya hanya untuk tim support Ajang Pos aja. Oke, selanjutnya di sini sama ini juga mapping akun juga kita skip aja. Dan saldo awal akun, saldo awal juga kita skip karena ini biasanya kalau misalkan mau tambahkan saldo awal untuk misalkan saldo awal untuk bank gitu. Nah, nanti bisa request aja ke saya atau tim support IT-nya yang lain, bisa request aja gimana kalau misalkan ada mau penambahan saldo awal gitu untuk misalkan untuk bank ataupun untuk modal store dan lain-lain. Oke. Oke, kalau untuk master data ini sudah ya untuk master data. Oke, untuk master data yang lain. Oke, ini kita masuk ke pelanggan. Oke. Jadi ini pelanggan sebelum kita input data pelanggan. Jadi kita harus input dulu grup pelanggan dan tipe pelanggan. Oke. Ini ketentuannya. Jadi kita harus input ini dulu, grup pelanggan dan tipe pelanggan. Jadi misalnya kita input grup pelanggan dulu. Misalkan nama grup pelanggannya kita buat ada apa ya, kita buat. Ada yang mau ngasih sampel kira-kira untuk grup pelanggan ini? Ada yang mau ngasih masukan? Atau ada yang sudah paham atau ada yang belum paham terkait grup pelanggan ini kira-kira? Oke, berarti belum paham ya berarti. Oke, akan saya jelaskan. Di grup pelanggan ini adalah
pengelompokan pelanggan berdasarkan, misalkan contohnya pelanggan ini ya, pelanggan pelanggan dari pelanggan reseller. Reseller itu kita buat tipe aja sih kalau reseller. Kalau grup biasanya kita buat grup pelanggan umum lah, bisa pelanggan umum. Yang contoh mudahnya aja pelanggan umum. Kita simpan. Langsung simpan itu otomatis sudah masuk ya, sudah tersimpan ya. Ini dia grup pelanggannya dan tipe pelanggan. Misalkan tipe pelanggan kita isi pelanggan offline. Boleh pelanggan offline, atau misalkan pelanggan yang pembeliannya secara offline gitu dari toko, atau kita tambahin satu lagi untuk pelanggan tipe pelanggannya online. Oke, juga bisa. Oke, hanya gitu aja untuk menambahkan tipe dan grup pelanggan. Oke, kita langsung masuk ke penginputan data pelanggan. Oke, cara penginputan data pelanggan juga mudah ya, gampang. Kita tinggal klik ini aja, tambah pelanggan. Oke, dan ini kan kita masuk langsung ke nama pelanggan aja. Kalau ini kita biarkan aja. Ini kode pelanggan atau otomatis ini nggak perlu lagi diisi. Jadi kita masuk ke pelanggannya, misalkan namanya Pak Amir. Oke, kita grup pelanggan kita gunakan yang tadi yang umum. Kemudian tipe pelanggannya, pelanggan yang offline misalnya, offline. Oke, dan ini sales, misalnya kita cari salesnya sales siapa. Nah, misalkan di sini kita ada salesnya admin. Kalau yang maksud sales ini adalah sales yang menambahkan pelanggan ini, pelanggan yang mendapatkan pelanggan ini gitu, salesnya untuk penginputan nama sales. Oke, misalkan kita masukkan nomor handphone pelanggannya, misalkan kita masukkan sekian, tanggal join misal tanggal pelanggan itu kita dapatkan, kita input datanya ke sini juga, apa bisa. Kemudian untuk wilayah tinggalnya ini untuk alamat ini ya, wilayah tinggal si pelanggan. Kita klik aja salah satu, ini alamat lengkapnya ya, misalkan Jalan Kajian. Oke, ini udah. Jadi yang wajib diisi itu ada bintang merahnya itu wajib diisi. Kalau yang nggak ada itu nggak apa-apa, boleh diisi juga jika diperlukan. Oke, kalau semua sudah terisi yang ada tanda wajib ini, kita bisa langsung klik simpan aja. Oke, selesai. Maka tadi yang pelanggan yang sudah kita tambahkan sudah tersimpan di daftar list pelanggan. Misalnya kita cari dulu namanya Pak Amir. Ini dia. Oke, maka otomatis sudah masuk sini. Nah, dan di sini di table list halaman data pelanggan, kita juga bisa melakukan filter. Misalnya kita mau cari pelanggan berdasarkan grup pelanggan atau berdasarkan tipe pelanggan, atau dan yang terakhir itu ada berdasarkan sales gitu. Nah, jadi kita mau cari misalkan data pelanggan berdasarkan grup pelanggan. Sini tadi kita cari slot umum. Kalau kita klik terapkan, maka otomatis nama pelanggan daftar pelanggan berdasarkan grup ini, grup umum, maka akan tampil di hanya itu yang tampil di halaman list pelanggan. Oke, begitu. Oke, ini tadi ada masuk chat. Oh, ini ada pertanyaan. Oke. Nah, kalau untuk pembelian via Shopee atau TikTok apa diinput juga, Pak? Oke. Pertanyaan ini bagus ya. Jadi ini biasanya yang sudah kita lakukan di sini itu biasa diinput juga penjualannya diinput. Jadi kita harus input juga. Jadi kita kalau nggak diinput nanti data keuangannya nggak akan masuk, data transaksinya gitu. Nah, jadi ini kita untuk integrasi data dari data Shopee atau data
dari TikTok dan lain-lain lah, pokoknya via marketplace gitu, bisa kita input aja nanti di sini. Oke, jadi kan misalkan untuk data pelanggan ya, jadi itu data pelanggan itu, misalkan data pelanggan itu marketplace, grup pelanggannya marketplace ya. Di sini sudah ada kita input kayak marketplace. Oke, biasanya sini bisa dari tipe ini kan grup pelanggannya marketplace dan ini tipe pelanggan dari TikTok gitu. Oke, nanti penginputannya itu juga, pembeliannya juga harus di input agar transaksi penjualan atas pelanggan dari marketplace itu sudah masuk ke dalam pencatatan Ajang Pos gitu. Nanti kita akan masuk ke bagian ini nanti, bagian penjualan nanti itu bagian itu. Oke. Untuk master data pelanggan kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Apakah semua sudah jelas untuk master data pelanggan ini? Oke, nggak ada pertanyaan ya. Oke, lanjut. Kita lanjut. Ini sudah selesai untuk master data. Kita bisa lanjut ke penjualan. Oke, ini ada penjualan dan pembelian. Kira-kira mau kita pembelian dulu atau penjualan dulu nih? Jadi pembelian ini kita yang beli dari supplier gitu. Atau langsung ke penjualan. Kira-kira ada yang mau request? Persilakan. Kalau ada yang mau request, pelajaran dari mana dulu mau kita mulai untuk transaksinya. Oke, penjualan dulu, boleh. Oke, penjualan. Oke, kita masuk ke penjualan. Nah, jadi ini adalah halaman untuk penjualan. Jadi kalau kita masuk ke menu ini, menu penjualan, maka kita akan masuk ke halaman daftar penjualan, otomatis masuk ke daftar penjualan. Ini adalah daftar-daftar penjualan yang sudah pernah kita buat sebagai demo aja. Nah, jadi di sini juga ada penjualan biasa ya, untuk penjualan ini bisa dipakai untuk input penjualan online misalnya. Kalau dia ini di sini juga ada mode kasir. Dan mode kasir ini adalah berfungsi biasanya kita pakai untuk penjualan di toko gitu, secara offline gitu ya. Di sini ada update penjualan, tombol update penjualan ini gunanya untuk update status penjualan, yang status penjualan ini kan ada status penjualan ini secara massal, jadi bisa langsung banyak gitu update statusnya. Misalkan dalam satu hari itu penjualannya banyak gitu, ada misalnya 100 gitu, dan kita mau update status penjualannya bisa sekaligus gitu, hanya dengan klik-klik pilih penjualannya, maka bisa kita update itu nanti. Oke, di sini ada action, tombol itu untuk action lanjutan, aksi lanjutan untuk download data atau upload data. Dan download data ini untuk download data penjualan semua ini, daftar penjualan atau penjualan for SAP gitu. Dan di sini ada upload data, biasanya upload data ini untuk upload resi. Jadi itu nanti ada ketentuannya untuk upload resi. Kalau penasaran bisa lihat langsung ke tutorial, juga ada sudah ada di tutorialnya di situ. Ya, caranya seharusnya sudah ada ya. Oke, di sini ada kolom search pencarian, dan di sini ada periode. Jadi kita bisa pilih periode penjualan, misalkan penjualan dari awal bulan sampai hari ini. Jadi kita bisa filter tuh. Jadi dari penjualan kapan-kapan aja yang mau kita lihat. Oke, kita klik terapkan. Jadi misalnya kita lihat, jadi dari awal bulan ini ada sekitar 120 penjualan gitu. Dari sini kita melihatnya ada berapa total penjualan. Dan ini data penjualan yang bisa kita download juga, download data. Nah, kita download penjualannya. Nanti kalau kita download, otomatis terdownload data Excel-nya gitu. Ini untuk filter periode. Jadi ini udah, dan ini ada filter selanjutnya, ada filter status penjualan. Jadi kita bisa cek berdasarkan status penjualan, misalkan penjualan berupa pesanan, sedang dikemas, atau sampai dengan yang ini cancel atau dan bisa kirim. Oke. Jadi kita bisa lihat nih status penjualan yang misalkan sedang dikemas, kita klik ini yang sedang dikemas, maka
otomatis penjual yang sedang dikemas akan terfilter. Nah, ini dari tanggal 1 sampai tanggal 5 ada sekitar 2 penjualan yang yang sedang dikemas begitu. Oke, ini juga nggak hanya itu juga, filternya juga ada banyak ya. Nah, di sini ada filter lainnya. Di sini ada filter lainnya, di sini bisa kita klik ini ya, tanda panah bawah. Nah, otomatis akan masuk, kita akan terbuka untuk filter lanjutan lainnya. Jadi kita bisa lihat berdasarkan status pembayaran, bisa lihat penjualannya berdasarkan metode pembayaran, berdasarkan gudang, berdasarkan pelanggan, berdasarkan tipe dan lain-lainnya, ada sales, kurir, sales channel, dan resi pengiriman. Oke. Untuk filter ini sudah ya, kalau filter gampang ya, seharusnya mudah dimengerti apabila jika rekan-rekan sudah terbiasa menggunakan aplikasi, seharusnya sudah tahu ya. Oke. Lanjut ke input penjualan. Ini kita masuk ke untuk input penjualan yang biasa dulu ya, yang defaultnya umumnya. Oke, kita klik aja penjualan, maka kita otomatis masuk ke halaman pencatatan penjualan. Oke. Di sini ada yang pertama kita lakukan adalah untuk pilih pelanggan dulu. Misalkan kalau kita sudah input data pelanggannya tadi, sudah input di tempat kita bisa langsung klik ini aja, yang ada tanda panah ini atau daerah sini. Kita klik aja, maka kita bisa langsung cari nama pelanggan yang tadi sudah kita tambahkan. Misalkan tadi Pak Amir, ini kita tambahkan, maka akan masuk data Pak Amir juga sini sudah masuk semua. Kemudian sini ada gudang, kita bisa pilih gudangnya berdasarkan gudang siapa. Biasanya ini yang kalau udah muncul di sini berarti ini adalah gudang utama biasanya. Oke. Dan di sini kita bisa langsung pilih produk. Oke. Nah, ini kalau sudah ada data pelanggannya. Jadi gimana kalau yang belum ada data pelanggannya? Jadi kita tinggal klik ini. Di sini ada tombol plus untuk tambah pelanggan. Jadi apabila pelanggannya belum ditambahkan gitu, belum diinput di Ajam Pos, belum ditambahkan, jadi waktu ada penjualan kita mau langsung cepat gitu kan, tinggal klik ini aja, langsung masuk ke halaman penambahan pelanggan. Jadi kita bisa masuk ke sini, tambah pelanggan dari sini, baru kita klik simpan. Nah, setelah klik simpan, biasanya kita langsung masuk ke halaman ini lagi, langsung dengan data pelanggan yang sudah kita input tadi. Oke, gitu. Oke, selanjutnya ini ada produk ya, produk. Kita bisa pilih produknya, produk apa aja. Misalkan, oh ini gudang ini. Misalkan kita pakai gudang lain aja, ini gudang sedikit sekali, cari gudang utama. Oke. Oke, misalnya sini ada almond ya, kita tambahkan almond. Oke, otomatis akan masuk kita ke untuk setup berapa penjualannya, total penjualannya, jumlahnya, dan di sini sudah ditampilkan stoknya. Ini stok ini ada stok yang tersedia di gudang. Enggak, di sini harganya di sini 8.000. Jadi bisa kita edit juga untuk harganya ini. Harganya bisa kita edit, misalkan ada mau dikurangi gitu. Jadi kita edit dari sini aja. Misalkan kita mau buat jadi 70.000 gitu. Bisa aja di sini. Oke. Itu untuk harganya. Jadi ini bisa kita edit. Misalnya ada akses, ada juga bisa nanti enggak kita beri akses, untuk biasanya untuk beberapa sales itu enggak diberi akses. Jadi untuk akses ini hanya admin aja biasanya. Oke, misalnya kita kembalikan lagi jadi 80.000. Nah, apabila ada ingin penambahan diskon juga, di sini bisa masukkan diskonnya, diskon dalam skala persennya. Persen juga bisa. Kalau kita buat misalkan diskonnya 10%, maka otomatis di sini akan totalin ini diskon dari 80.000 itu berapa, 10% dari 80.000. Jadi sini otomatis masuk 8.000 di diskon rupiahnya, dan di sini akan ditotalin juga, dikurangkan dari 80.000 kurang 8.000 jadi 72.000 begitu. Oke. Di sini ada deskripsi diskon, misalkan diskon itu ada keterangannya. Kalau kita mau menambah keterangan bisa dari kolom ini, misalkan diskon langganan misalnya. Langganan. Oke. Contoh. Nah, ini udah ya satu. Jadi diskon yang di sini hanya untuk diskon produk yang diinput di sini. Oke, jadi karena
penginputan penjual ini ada 2 diskon. Jadi diskon yang pertama untuk diskon produk dan kedua sini ada diskon untuk keseluruhan transaksi penjualan gitu. Oke, misalkan ini penjualannya lebih nih dari satu produk dalam satu transaksi. Si pelanggan beli lebih dari satu, kita tinggal tambah ini aja, ada klik tambah produk, kita klik aja tambah. Oke, di sini ada misalkan kita menambahkan keripik pisang mana? Oh, nggak di sini, nggak di gudang ini. Beda gudang. Biasanya kalau dia beda gudang dia nggak bakal muncul gitu. Oke, misalkan kita masukkan mana ya, ini aja. Oke, kita buat total jumlahnya, misalkan ini beli berapa total jumlahnya, dan ini juga sama ya, stok, ini harga, diskon. Sekarang untuk mau diskon lagi, makanya di sini saya bilang tadi ini diskonnya di sini berdasarkan diskon atas produk itu, satu produk aja gitu. Oke, misalkan kita kasih diskon lagi deh, misalkan diskon 10% juga, 20%, 10% juga. Oke, maka otomatis di sini akan totalin, dan di sini ini dia, dan ini ada subtotal. Subtotal adalah penjumlahan dari total produk yang dibeli, dari total yang dari atas ini sampai yang bawah ini. Totalnya jadi 1.872.000. Oke, misalkan ini kalau mau nambah lagi, saya klik aja tambah lagi di sini, kita klik. Oh, ini kalau dia yang produk sudah ada, maka dia tidak bisa lagi menambahkan. Kita cari produk yang lain, misalkan ini. Oke, nah jadi ada kesalahan nih, misalkan dalam penginputan nama produk, kita bisa ganti aja dari sini, kita klik ini langsung juga bisa cari produknya yang mau ditambahkan apa, atau yang kita hapus. Kalau hapus ini juga kita menghapus produknya dan kita cari produk yang lain, atau misalkan ini nggak mau diisi, kita hapus aja. Ini ada icon hapus ya, icon sampah, ini kita klik aja hapus. Oke, begitu. Jadi misalkan ini mau hapus juga ya, misalkan kita hapus. Oke, kita aja kalau mau hapus produk yang salah input begitu. Oke, di sini ada selanjutnya, tahap berikutnya adalah untuk tambah bagian kurir ya. Kalau kita misalkan kurirnya kita buat, sini ada JNE. Misalnya untuk contohnya JNE, kita buat sini nominalnya berapa, nominal ongkirnya. Misalkan 10.000 ongkirnya. Dan di sini ada juga kolom estimasi. Kolom estimasi ini adalah kolom estimasi untuk kapan prediksi, kapan produk itu sampai gitu. Misalnya kita buat ke depannya misalkan 2 hari, sehari tanggal 19. Oke, selanjutnya mungkin misalkan ada tambahan biaya nih, misalkan biaya admin. Kita bisa klik tambah di sini, nih ada tambah biaya. Kita klik aja. Oke. Kita buat misalnya biaya, nama biayanya biaya admin, nominalnya misalkan 1.000. Oke, 1.000. Ini maka langsung otomatis ngetotalin jumlah biaya. Dan di sini juga ada fitur untuk menambahkan diskon. Jadi misalkan kalau ada tambahan diskon untuk satu transaksi ini misalnya. Nah, jadi kita buat aja tambah diskon. Oke, di sini bisa kita tambah misalnya diskon apa ya? Diskon 10% gitu misalnya. Diskon 10%. Oke. Kita bisa masukkan nominalnya 10% dari total ini juga. Seharusnya ini diskon ini adalah diskon untuk total keseluruhan dari total ini ya, dari jumlah subtotal dengan total biaya. Biasanya itu akan mengurangi jumlah total ini gitu. Misalkan kita buat ini jangan 10% deh, nggak cocok. Jadi misalkan nama diskonnya diskon ongkir, diskon ongkirnya misalkan 5.000. Oke, 5.000. Oke, jadi di sini kan sudah dimasukkan total biaya dan diskon, maka di sini akan tertotal semua total dari transaksi tersebut gitu. Jadi di sini kan ada sini 72.000 ditambah 11.000 berarti sekitar 83.000 dikurang 5.000 hasilnya 78.000 gitu. Oke, di sini total keseluruhannya harus dibayar oleh
si pelanggan. Oke, misalkan kita sudah dapat resi dari pengiriman gitu. Jadi kita bisa input langsung resi di sini. Ini ada resi pengiriman, bisa kita input di sini. Misalkan nomor resinya itu 3. Oke, nomor resinya misalkan ya, contoh. Kemudian kalau sales channel ini nggak perlu ya, ini opsional aja, sales channel referensi. Oke, kita lanjut masuk ke metode pembayaran. Misalkan si pelanggan melakukan pembayaran menggunakan transfer atau jatuh tempo yang tadi untuk kita coba. Nah, oke, kenapa dia di sini tanggalnya jatuh temponya tanggal 24? Karena dia menyesuaikan dengan yang kita setting tadi. Jadi jatuh tempo 7 hari. Jadi 7 hari ke depan dari hari ini. Hari ini kan tanggal 17 nih, tanggal 17 ditambah 7 hari jadi 24. Jadi sini makanya dia tertera jatuh tempo pelunasannya itu harus di tanggal 24. Oke, sini sudah. Oke, kita bisa langsung klik catatan penjualan. Kalau misalkan ini opsional ya, kalau dibutuhkan aja, kalau misalkan mau diinput juga bisa, mau nggak diinput juga boleh. Oke, ini sini ada 2 pilihan. Sini ada pesanan dan sini ada mulai pengemasan. Maksudnya di sini adalah kalau kita klik pesanan, maka penjualan kita itu transaksi yang sudah kita input itu akan hanya berupa draft. Jadi hanya berupa draft itu maksudnya cuma pencatatan aja, cuma pesanan lah gitu bisa dibilang. Jadi belum mengurangi stok gitu. Kalau kita langsung klik mulai pengemasan, otomatis itu mengurangi stok yang sudah stok sistem gitu, yang sudah ada di sistem. Jadi misalkan ini kan ada total jumlah ini 1, total penjualannya dan stoknya 4. Kalau kita klik mulai pengemasan, otomatis stok yang tadi itu akan berubah jadi 3 gitu. Oke, kita langsung aja ya. Kalau kita klik pesanan itu nggak akan mengurangi stok, karena kalau pesanan ini hanya berupa draft ya gitu. Oke, kita langsung klik aja mulai pengemasan sebagai contoh. Kita klik ya. Oke, maka status penjualan tadi ini akan tertera pada paling atas ya biasanya di sini. Dan di sini statusnya penjualannya ini tadi sudah sedang dikemas, karena kan kita langsung klik mulai pengemasan, maka statusnya akan langsung ke sedang dikemas begitu. Oke, selanjutnya untuk melihat stok tadi kan seperti saya katakan tadi, stoknya langsung berkurang kalau kita langsung klik mulai pengemasan. Oke, di sini kita lihat untuk melihat stoknya tadi, kita tinggal melihat dari ini bagian menu persediaan. Kita klik persediaan, kartu stok. Oke, di sini persediaannya sudah berkurang ya dari ini ya. Atas penjualan ini tadi kita penjualan almond. Nah, di sini tadi kan saldonya sebelumnya kan tadi 4. Ini hari ini tadi kita melakukan penjualan jadi keluar 1 sudah keluar ini. 1 keluar. Jadi sisa saldonya itu 3. Jadi sudah pas tadi ya. Jadi 4 dikurang 1 jadi 3 gitu. Untuk melihat alur stok ini, caranya kita tinggal klik cari aja, misalnya untuk filter ini ada filter. Mau kita cari berdasarkan filter juga bisa. Misalkan untuk berdasarkan produk, misalkan kita cari almond. Oke. Ini alur-alur dari data produk ya. Oke, selanjutnya untuk penjualan sudah selesai ya. Belum selesai sih. Untuk tahap berikutnya, biasanya kalau yang sudah input penjualan begini, kita masuk ke detail untuk melihat. Misalnya kita mau melihat detail dari penjualan transaksi yang sudah kita selesaikan tadi. Ini udah ya misalkan. Tadi kan penjualannya tempo ya, tempo estimasi. Ini estimasi pengiriman. Untuk detailnya di sini ada metode pembayarannya. Di sini ada metode pembayarannya. Ini bukan penjualan, ini salah tadi. Oke, refresh dulu. Oh ini. Nah ini tadi ini untuk detail penjualannya.
Kalau misalkan kita mau lihat detailnya, ini untuk nama pelanggannya di sini. Kalau kita mau melihat detail dari pelanggannya, data pelanggan, kita bisa klik ini. Klik ini maka otomatis masuk ke data si pelanggan. Oke, kembali. Dan di sini juga sama, kalau kita mau masuk mau melihat ini data sales juga bisa, data gudang juga bisa. Dari sini dengan klik ini bisa langsung masuk ke data tersebut. Oke, di sini ada alamat pengiriman, nomor telepon. Oke, ini udah. Dan ini untuk daftar produk yang dibeli pelanggan. Dan di sini untuk pentotalan total tagihan dari untuk si pelanggan. Oke, sini juga tertera untuk metode pembayarannya, bagian pembayaran, jatuh tempo juga tertera di sini. Di sini ada minimal pembayaran, sisa pembayaran juga tertera di sini. Oke, di sini juga ada keterangan bisa kirim, dan keterangan ini biasanya otomatis biasa sudah bisa otomatis aktif ya, misalnya. Tergantung settingannya juga. Ini ada kurirnya. Kalau kita mau lihat detail kurir, dari sini kita bisa klik kurir. Kemudian di sini ada keterangan pengiriman. Misalkan kita mau menambahkan keterangan pengiriman, kita bisa klik ini. Misalkan keterangannya apa ya? Contohnya sampah. Oke, selesai. Kemudian misalkan ini nomor resi salah nih kan, misalnya mau kita edit, kita bisa aja edit dari sini. Kita klik aja yang icon pensil ini untuk edit. Misalkan mau kita edit, oke, selesai, simpan. Oke, maka otomatis tersimpan. Dan di sini juga ada opsi untuk print pesanan si pelanggan. Maka kalau kita klik ini, otomatis kita masuk ke daftar ini ya, ke bagian apa yang bisa dikatakan itu untuk apanya yang dibilang ya, fakturnya gitu. Faktur ya, faktur, dan ini alamat itu biasanya nanti dipakai untuk cek alamat si pelanggan berdasarkan untuk pengiriman. Oke, selanjutnya ini kan statusnya masih sedang dikemas ya, dan ini biasanya kalau ini sudah masuk ke bagian tahap si packing gitu, tahap orang gudang itu. Nah, kita bisa, misalkan orang gudang mau update status misalnya sudah dikemas, kita klik aja sudah dikemas ya, maka otomatis statusnya berubah, sudah dikemas, bukan sedang dikemas lagi statusnya di sini. Di sini ada keterangan status penjualan. Misalkan ini sudah dikemas dan misalkan kita mau update lagi penjualannya, kita klik kirim. Kita klik kirim, maka statusnya ini sedang dikirim ya. Kalau misalkan diupdate, yang tadi kita update status penjualan. Oke, sudah selesai ya. Kalau itu juga udah, misalkan ini mau menyelesaikan, bisa langsung klik ini aja, saya kirim. Dan misalkan penjualan ini kan belum selesai, ini karena belum dibayar. Jadi kalau misalkan mau kita selesaikan, sebaiknya untuk dibayar dulu. Misalkan untuk pembayaran, kita tinggal menambahkan invoice. Ini ada plus invoice pada detail pelanggannya, tambahkan. Oke, nah di sini kita otomatis akan masuk ke dalam detail untuk pembayaran. Ini untuk catatan pembayaran. Biasanya ini untuk invoice ya. Jadi kita bisa masukkan di sini nominal pembayarannya. Kalau misalkan kita mau edit juga bisa. Misalkan tadi kan penjualannya tempo itu. Misalkan untuk pembayaran pertama dibuat hanya 50.000. Jadi untuk sisanya nanti akan lanjut sampai di tanggal 24 begitu. Jadi kita simpan aja, klik simpan ini. Oke, otomatis pembayaran untuk tahap pertama ini akan masuk. Jadi 50.000 kalau kita tadi inputnya 50.000 begitu. Oke, misalkan mau konfirmasi untuk pembayaran, untuk memulai pembayaran, bisa klik ini aja, bayar. Kemudian biasanya akan muncul tombol verifikasi pembayaran, dan verifikasi pembayaran ini biasanya adalah akses untuk admin atau admin keuangan atau yang lainnya.
dengan klik verifikasi pembayaran, maka otomatis kita akan masuk ke halaman verifikasi pembayaran penjualan gitu. Nah, dan caranya itu verifikasi pembayaran ini kita sebagai admin hanya perlu untuk input data, input ini aja sih, akun tujuannya. Jadi pembayaran ini mau kita masukkan ke akun apa gitu, misalkan kita masukkan ke Bank Mandiri gitu, Bank Mandiri misalnya, maka otomatis yang masuk ke Bank Mandiri itu 50.000 begitu. Oke, kita bisa simpan aja untuk verifikasi. Oke, jadi setelah selesai, pembayaran sudah terima. Jadi kas tadi yang 50.000 sudah masuk ke debit kita, sudah masuk ke bank, itu sudah masuk ya. Sudah masuk. Kalau misalnya kita ada kesalahan dalam penghitungan invoice, kita bisa klik cancel juga, bisa klik cancel. Misalkan ada kesalahan di pembayaran, kita klik cancel boleh. Dan misalkan sini ada mau input bukti bayar juga bisa dari sini. Kita klik bagian kolom ini bukti bayar. Oke. Kemudian kita lihat untuk melihat kita status penjualannya. Kita klik ini. Oke, ini dia penjualan atas Pak Amin ini tadi kan sudah statusnya sudah terkirim ya, sudah terkirim, dan pembayarannya juga belum lunas karena tadi kita barusan bayar sebagian. Jadi ada sisa pembayaran yang harus diselesaikan. Caranya untuk misalkan si pelanggan ini mau melunasi misalkan. Oke, kita klik aja ini detail penjualan. Kita tambah invoice lagi, ini kita klik aja tambah invoice. Kemudian ini ada sisa pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan gitu. Misalkan pembayaran ini mau dilunasi oleh pelanggan, kita klik aja seperti tadi, kita simpan aja untuk tambahkan invoice. Kemudian kita klik bayar lagi untuk pembayaran. Kemudian langkah terakhir kita untuk verifikasi pembayaran, kita masukkan ke akun. Masuk akun Bank Mandiri, totalnya sudah pas ini ya. Jadi nggak bisa kita lebihkan, itu maka nanti akan muncul error biasanya. Kita klik simpan. Oke, jadi pembayaran sudah selesai. Oke, jadi coba kita lihat statusnya. Dan ini sini statusnya sudah lunas statusnya. Status penjualan sudah lunas. Oke. Untuk penjualan ini, untuk terkait penjualan kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang kurang jelas? Ini ada pertanyaan, berarti ini bisa juga mewakili untuk pembelian dan dibanyakan via transfer ya Mas? Berarti ini bisa juga mewakili untuk pembelian dibayarkan via transfer. Maksudnya gimana nih ya Mbak? Belian langsung di toko. Oh, kalau pembelian langsung di toko nanti bisa juga, tapi lebih baik pakai yang kasir ya, biar dia untuk alurnya lebih ringkas gitu. Nanti akan saya jelasin kalau soal untuk penjualan kasir. Itu ada mode penjualan kasir di sini kan, ada mode penjualan kasir. Nah, jadi lebih baik kalau misalnya penjualan toko lebih baik pakai yang ini ya, biar lebih cepat dan simpel gitu. Oke, ada yang ingin tanyakan? Kalau untuk pembelian bisa on mic aja ya untuk menanyakan ini ya. Itu langsung ngomong aja kalau bisa, biar enak diskusinya. Kalau untuk pembelian pelanggan end user, harus masukkan data pelanggan juga? Ya sih, harus masukkan data pelanggan sih. Kalau misalkan seperti penjualan online gitu, itu mesti sih masukkan data pelanggan. Kalau nggak masukkan data pelanggan ya nanti kita sendiri yang rugi gitu. Kita nggak punya data pelanggan, jadi data pelanggan itu sangat penting. Jadi banyak perusahaan itu sangat membutuhkan data pelanggan. Jadi nanti data pelanggan itu bisa kita pakai untuk untuk broadcast atau promo, itu bisa dipakai nanti. Itu
akan bisa mempermudah kita dalam melakukan promo gitu. Nanti itu memakai aplikasi CRM biasanya. Dan kita juga udah ada aplikasi CRM untuk melakukan broadcast ke pelanggan juga udah ada. Itu nanti bisa kita pakai juga kalau mau pakai gitu. Oke, untuk flow penjualan ini ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas semuanya terkait input penjualan dan pembayaran gitu. Sudah ya? Apa sudah jelas semua? Oke, nggak ada pertanyaan ya? Oke, lanjut mode kasir, Mas. Oke, boleh. Oke, di sini ada mode kasir ya di sini ya. Jadi mode kasir ini lebih simpel lagi. Jadi mode kasir ini biasanya digunakan untuk penjualan di toko. Jadi kita klik aja mode kasir ini. Klik. Nah, jadi mode kasir ini kita nggak perlu lagi input data pelanggan. Kalau biasanya itu otomatis masuk ke ini ya, data pelanggan retail atau pelanggan retail umum. Ini sudah otomatis masuk ke sini. Jadi nggak perlu isi data pelanggan karena kan ini data umum ya untuk di pembelian toko atas penjualan toko. Jadi kalau misalkan kita mau input data pelanggan juga boleh, misalkan mau input kalau sesuai kebutuhan sih kalau itu sih. Oke, nanti kita lihat gudangnya. Kalau misalkan gudangnya sudah pas, kita bisa pakai gudangnya. Kalau belum pas ya kita bisa edit lagi, kita pilih gudang. Jadi kita menggunakan gudang ini yang utama. Kemudian kita input nama produknya. Misalkan kita ada penjualan atas ini penjualan pensil. Misalkan ada penjualan pensil ini, oke selesai. Masukkan ini, udah ini seperti biasa ya, seperti penginputan data sebelumnya. Dan ini kurir ini biarkan aja di sini kan biasanya ambil di tempat ini biarin aja begini kurir karena ini kurir data ambil di tempat ini sudah data utama ya, kurir utama, jadi sudah pas ini seharusnya ya. Misalkan kita mau penambahan diskon atau biaya, kalau misalkan ada penambahan boleh ditambahkan sesuai kebutuhan juga. Dan di sini kenapa saya bilang simpel aja? Karena sini kita bisa langsung ke metode pembayarannya tunai kasir dan langsung ke akun pembayaran, langsung verifikasi pembayaran begitu. Jadi kalau kita langsung verifikasi masukkan akun di sini, misalkan kita mau masukkan ke kas gitu, langsung masuk ke kas, misalkan ke kas kecil gini. Ini untuk pendapatan dalam penjualan kasir, kita masuk ke kas, verifikasi akunnya sudah, kita langsung klik ini penjualan. Kalau kita kalau kita klik pesanan, itu penjualannya masih berupa draft. Jadi kita kalau bisa biar lebih cepat kita masuk langsung klik ini, klik penjualan, maka otomatis penjualan itu sudah selesai komplit. Oke, ini sudah selesai ya penjualan pertama ini atas pelanggan toko, pelanggan umum. Penjualannya sudah komplit dan pembayarannya juga sudah komplit, sudah lunas pembayarannya. Oke, untuk lihat statusnya, kita lihat sini, status pembayaran yang sudah lunas dan status penjualan juga sudah lunas. Jadi untuk pencatatan transaksi mode kasir ya, penjualan kasir. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Mas, tadi sebelumnya ada item retur tuh maksudnya apa tuh Mas di bawah kanan yang warna merah tadi? Oh iya, itu misalkan itu seperti yang kita pelajari kemarin itu ada retur ya. Itu ada retur. Kita masuk dulu coba bentar ya. Mana tadi penjualan kita yang sudah lunas ini? Oke. Di tampilan kasir tadi loh Mas. Iya sama, di sini juga sama sih. Oh, situ aja ya. Oh, oke. Yang ini penjualan yang kasir juga. Terusnya di sini. Oke. Nah, di sini kan ada retur nih. Misalkan pelanggan
mau mengembalikan penjualan gitu, mengembalikan produk yang sudah dibelinya gitu kan. Nah, jadi kita kan kreator aja, misalnya kalau eh, apa ya, produknya sudah sampai kembali nih ke gudang gitu karena dia returan, kita bisa klik retur. Untuk melanjutkan retur, kita masukkan nih jumlah produk yang diretur. Misalkan tadi kan penjualannya atas satu produk, kita masukkan di sini jumlah total produknya berapa, satu juga. Dan di sini ada biaya sini. Apakah di sini mau diselesaikan atau gimana? Misalkan mau kita hapus juga bisa ya, hapus. Biasanya ini hapus aja untuk biaya-biaya karena sudah sebagai biaya untuk pengantaran tadi kita pakai. Oke, di sini ada metode pembayaran, dan metode pembayaran ini seperti metode untuk pembayaran pelunasan ke pelanggan gitu atas retur produk. Jadi misalnya kita pakai transfer bank, ini catatan retur misalkan barang rusak gitu misalkan, makanya pelanggan tidak ingin menerima gitu. Barang rusak. Oke, langsung kita simpan. Oke, kalau kita simpan maka kita otomatis masuk ke menu ini, retur penjualan. Masuk. Nah, ini tadi. Ini catatan atas retur penjualan kita tadi. Kalau kita melakukan retur gitu, misalkan ada returan dari pelanggan, kita harus input returannya begitu. Oke. Jadi ini untuk mencatat seberapa banyak yang sudah di produk yang atas returan gitu. Dan di sini tadi kan kita sudah mencatat retur itu masih berupa draft ya, belum diproses ya. Jadi produk itu stok produk belum masuk ke pencatatan stok sistem kita, Jampus kita. Jadi kita harus proses dulu dengan klik ini detail detail untuk returnya, kita klik. Di sini ada tombol proses, kita bisa langsung klik aja prosesnya, klik proses, klik ya. Maka itu sudah selesai. Maka stok tadi sudah masuk lagi ke stok gudang kita gitu. Untuk melihatnya kita lihat di sini persediaan kartu stok. Nah, di sini. Ini penjualan atas tadi retur penjualan atas almond dan gudang utama. Nah, jadi ini masuk kan, jadi keterangannya masuk 1. Jadi dia nambah nih. Jadi 4, tadi sebelumnya 3 kan, kalau dia keluar dia berkurang, kalau dia masuk dia bertambah begitu. Di situ inilah keterangan untuk kartu stok. Oke, di situ ini untuk retur. Kira-kira sudah jelas untuk returnya, untuk materi retur. Mas, ini berlaku juga buat yang retur yang kemarin saya tanyakan yang dari cabang ya? Iya. Masuknya ke kolom itu juga, halamannya itu juga ya? Iya, jadi kalau mau meretur dari ini dulu, dari dari penjualan dulu. Misalnya dari penjualan yang sudah kita selesaikan ya tadi ya. Kalau misalnya penjualan sudah selesai. Nah, jadi ketentuannya itu penjualannya harus komplit dulu. Kalau dia penjualannya nggak komplit, maka dia ini tombol retur nggak bakalan keluar, gitu. Kalau untuk gudang, Mas? Maksudnya? Jadi ada returan dari cabang dimasukkan nanti ke dari toko Klaten misalnya, ada returan terus nanti masuk ke toko Semarang. Otomatis kan dia ngirim ke gudang dulu, ke gudang utama. Itu nanti yang masukkan ke item ini kan dari toko Klaten kan ya. Toko Klaten bikin form ini, ngisi ini, terus masuk ke gudang. Nah, kami yang di gudang inputnya via mana, Pak? Nah, jadi ini ini produk ini kan retur ini penjualan ya. Penjualannya dari mana dulu? Ini kan retur penjualan, Ya, retur gini produk loh. barang sisa yang nggak running gitu loh. Kan otomatis daripada di Klaten nggak jalan, ternyata produk itu di Semarang demand-nya tinggi. Otomatis kan harus di retur dulu ke gudang, kami mencatat, nanti dari Semarang akan ngambil, kita kirim ke Semarang gitu. Nah, itu Ya, gitu. nanti formnya mana, Mas? Ya, di sini juga bisa. Jadi kan misalkan ini ya, contoh untuk satu kasus ya.
Iya. Misalkan dari gudang dulu ya, dari awal dulu ya. Dari gudang kita mengeluarkan 1 dus, tidak nggak usah pakai dus ya, kita pakai pieces saja. Misalkan 10 pieces, Mas, sebentar saya makanan potong lah Mas. gitu bisa contoh. Oke, boleh. Maksud Bu Fani itu dulu gudang ngeluarke transaksi ke toko Klaten apa enggak? Tadi contohnya yang toko Klaten. Halo. Iya, oke. Iya, maksudnya gitu. Gimana? Oh, berarti kita kan otomatis dari gudang kan mengeluarkan transaksi ke toko Klaten ya, Pak Wahid? Ya, kalau dari awalnya seperti itu, ya bisa retur. Kalau dari awalnya, maksudnya dulu barang keluar itu sebelum kita pakai aplikasi ini kan. Iya, Itu enggak kan kan beda lagi kasusnya. setelah ini Pak, setelah kita pakai ini kan nanti akan ada Nah, kejadian ya yang kayak gini. seperti itu. Nah, setelah pakai ini kan jenengan kan keluar ke penjualan ke toko Klaten, istilahnya kan seperti itu transaksi ke toko Oh, Klaten. Ketika toko ya, Klaten retur ya pakai fitur yang ini ya. retur itu. Oh, Nah, oke. itu. Nah, Oke, ya, jadi siap. maksudnya kalau ada retur itu kalau ada transaksi penjualan sebelumnya, Oh, iya. gitu kan? Ya. Ya kalau yang Mungkin sebelum itu yang ini kan dimaksud. nggak pakai ini. Iya betul, iya seperti itu Pak. Maksudnya kan nanti kan setelah Ya. kita pakai aplikasi ini kan nanti saya masuknya ke sini gitu. Kalau yang kemarin kan saya anggap 0. Ya, maaf Mas, saya tambahi Mas Anwar. Jadi begini Bu Oke, Fani, boleh. nanti untuk dari gudang pusat itu bisa transaksi ke masing-masing toko atau ada istilah transaksi transfer gudang itu Mas. Ya Anwar ada kan ya transfer barang. itu bisa dipakai juga ya. Oh, iya. Mohon penjelasannya Mas Anwar untuk transfer stok Mas. Transfer gudang. Ya. Jadi kalau yang seperti yang udah saya jelaskan kemarin ya, kalau dia transfer gudang beda database nggak bisa. Kalau kita misalnya menggunakan beda database. Jadi kita modelnya ini kita menggunakan jual beli aja. Jadi kita dari penjualan juga pencatatannya dari situ aja sih lebih baik. Baik, karena nanti kita pakai database masing-masing berarti transaksi ya istilahnya ya. Iya, transaksi jual gitu. ke toko Klaten. Toko Klaten. Oh ya. Nah, Oke. jadi gini, tak jelasin dulu ya. Nah, jadi misalkan ini dari gudang ke toko Klaten. Jadi gudang ini mencatat sebagai penjualan dan toko Klaten mencatat sebagai pembelian gitu. Nah, misal di toko Klaten ini nggak laku, jadi yang laku di toko Semarang. Jadi ini mau retur nih dari toko Klaten. Jadi yang di gudang ini kita mencatat retur. Kita kayak retur yang udah kita dari demo kan, cetak retur dan kita buat lagi penjualan ke toko Semarang gitu sih. Itu untuk alur simpelnya. Jadi gitu untuk kalau kita beda tenan. Kalau kita satu tenan itu gampang sih, tinggal transfer stok aja. Cuman kan karena kita ini menggunakan beda database ya, beda tenan ya. Jadi nggak bisa pakai transfer stok gitu, nggak bisa. Jadi harus menggunakan metode transaksi jual dan beli gitu. Jadi kalau yang di Klaten tadi nggak laku, dan gudang mencatat retur, terus gudang di Semarang laku produknya, gudang mencatat penjualan dan di Semarang mencatat pembelian begitu. Oke, gitu aja sih untuk alur simpelnya dalam penggunaan aplikasi ini. Oke, selanjutnya kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Mas. Ya. Untuk semua penjualan harus ada datanya ya? Ya. Termasuk penjualan online? Penjualan online. Biasanya penjualan online tuh dari mana ya? Dari Shopee, Tokopedia, Blibli, TikTok. Biasanya itu kan ada data pelanggannya nggak ya? Ada, cuma untuk nomornya kan di bintang-bintang disembunyikan. Ya nggak apa-apa. Misalkan mau diisi ya, penting ada namanya gitu. Tapi di sini juga sama sih. Misalkan ada pelanggan dari TikTok lah atau Tokopedia.
Itu mereka cuma ya titik-titik itu aja diisi gitu. Yang penting ada data penjualan atas dari pelanggan yang dari marketplace itu. Berarti setiap ada penjualan dari online itu datanya juga dimasukkan. Iya, data dimasukkan gitu. Oh iya. Sorry, nyambung mungkin gini maksudnya Mbak Fitri. Mungkin mohon dikoreksi ya Mas Anwar kalau ini saya salah. Mungkin kalau misalnya kayak pelanggan Tokopedia dikasih kode aja Mbak. Tokped 1 Tokopedia berarti pelanggannya pelanggan Tokopedia. Mungkin gitu ya Mas Anwar ya. Oke. Jadi itu juga boleh sih. Sekarang tergantung kebutuhan kita gitu. Kalau kita butuhnya maunya kayak gitu ya kita bisa buat aja kayak gitu. Tapi kalau kita misalkan buat semua sama, semua data pelanggannya sama, nanti kita nggak bisa koreksi, nggak bisa tracking ini penjualan dari pelanggan ini dari daerah mana gitu. Nah gitu. Jadi kan itu pasti kan alamatnya ada kan alamatnya dari penjualan marketplace ini. Jadi Iya, kalau ada. kita cuman satu pelanggan aja, misalnya kita buat pelanggan dari Tokopedia. Jadi pelanggan dari Tokopedia cuman satu pelanggan tapi transaksinya banyak. Jadi nanti bisa bikin bingung. Ini data ini dari pelanggan ini dari wilayah mana aja nih. Jadi, kalau kita buat cuman satu pelanggan, maka nanti cuma satu daerah aja yang kita tahu gitu. Jadi sebelumnya biasanya gimana ya kalau untuk penjualan marketplace ini gitu? Biasanya nggak pernah ada data khusus. Ya udah, tinggal packing aja, nggak nyimpen data mereka. Oke. Oke, jadi yang di sini ya Bekasi biasanya mereka kayak gitu ya pakai untuk data karena data pelanggan ini penting ya. Seperti yang udah saya jelasin tadi. Jadi data pelanggan ini betul-betul penting. Kalau nggak ada data pelanggan kita nggak bisa ini berikut ke satu yang lain kan bisa aja ya memang ada sebagian nomor teleponnya nggak ada. Jadi ada juga yang ada gitu. Jadi manfaatkan data pelanggan ini bisa kita tengok peluangnya itu daerah mana gitu. Jadi kan biasanya itu daerahnya itu pasti ada gitu. Peluang besarnya itu di daerah mana, peluang dianya paling laku daerah mana itu bisa kita tracking gitu, bisa kita lihat data penjualan daerah. Misalkan daerah Semarang ini, oh ini banyak nih penjualan daerah sini gitu. Jadi sebagai owner juga bisa lihat nih, bisa tracking, oh daerah sini yang paling banyak dan daerah yang lain-lain nggak kurang. Jadi kan bisa kita manage sesuai kebutuhan gitu. Sama itu Mas, misal ada gosen, itu kan sini kan kota Salatiga, tapi yang online kan di kota Semarang alamatnya, di alamat Semarang. Misal ada gosen kan itu yang ngambil alamat Semarang, nanti yang barang yang diambil itu di Semarang, berarti yang buat nota Semarang. Maksudnya gimana ya? Coba bisa diulangi? Admin online-nya di Salatiga, tapi alamat tokonya di Semarang. Misal ada gosen gitu, kan produknya diambilnya dari Semarang. Nah, berarti itu data apa kita untuk update stoknya juga dari Semarang ya. Berarti yang Salatiga cuma ngasih tahu kalau ini ada gosen terus barangnya di Semarang. Oh, kalau kayak Ini gitu, begini saya tambahi. Ini Mas maksudnya boleh. orderan di toko online Salatiga. Tapi yang packing dan pengambilan barang di toko Semarang. Itu input penjualannya di mana? Maksudnya di Salatiga atau di Semarang? Maksudnya itu ya Pak Fitri? Iya. Oke. Penjualannya di Semarang. Oke. Jadi orderannya dari ini ya, dari Salatiga ya gitu ya. Oh jadi Ini Mas, jadi Ya saya online kasih Mas. informasi sebentar oke. Mas. Untuk tim online hanya ada di Salatiga, admin online semua ini sementara ini. Sedangkan untuk packing itu bisa di Klaten, Semarang dan Salatiga. Tergantung permintaan pelanggan mungkin mereka pesen go send ambil di toko terdekat kan seperti itu. Kasusnya seperti itu Mas.
Oke. Kasusnya seperti itu, berarti stok yang di Semarang ya yang berkurang jadinya. Ya. Berkurang. Oke. Jadi bisa aja ya kalau untuk solusinya bisa aja untuk pencatatan penjualan atas pelanggan lebih baik menggunakan database yang di Semarang aja gitu. Jadi untuk terima orderan itu dari Salatiga, jadi Salatiga konfirmasi ke Semarang, kemudian admin yang di Semarang melakukan penjualan agar stok itu sesuai gitu. Kalau kita melakukan pencatatan penjualan dari Salatiga, maka nanti stoknya nggak sesuai itu nanti. Jadi pencatatan sistem yang di Salatiga itu stoknya nggak berkurang, hanya yang berkurang jadinya yang di Semarang ini, karena kan yang diambil dari Semarang ini dan di yang Semarang itu juga nggak ada pencatatan. Jadi hal itu akan berpotensi menimbulkan selisih stok produk gitu. Ya, Pak mau itu. Biasanya itu kalau Salatiga ambil di Semarang ya penjualan dari Semarang ke Salatiga yang online sudah dicatat. Biasanya nambahin Mbak Dini. Harinya. Ini nambahin Mbak Dini, dengan adanya aplikasi ini mungkin biar tujuannya untuk mempermudah. Jadi nanti untuk selanjutnya tetap transaksi penjualan di toko Semarang. Toko Semarang buat akun sales kan itu. Salesnya ditulis saja. Sales online siapa, Fitri atau Ika, seperti itu. Tiap hari jadi, ya emang kayak gitu kan nanti ya. Nanti seperti itu. Kode di aplikasi ini juga ada Mbak Dini. Iya. Jadi kan setiap harinya memang begitu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk pencatatan penjualan ini udah paham, kira-kira sudah clear penjualan dan retur penjualan. Mana teman-teman sudah? Mas, untuk mode kasir itu kan biasanya ada yang tempo. Nah itu nanti berarti bisa dilihat dari mana ya kalau ada piutang? Dari penjualan langsung itu. Oh, misalnya kita mau lihat tempo ini ya atas penjualan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini sih, nanti kita bisa lihatnya di laporan. Sini ada laporan ya, laporan. Kita klik aja. Di sini kan ada laporan piutang. Ini. Laporan piutang. Jadi sini akan muncul sini laporan penjualan yang masih dalam status piutang gitu. Jadi belum lunas gitu kan. Sini akan tampil semua sini. Kita bisa langsung cari. Inilah salah satu contoh dari laporan piutang itu. Jadi kita bisa cari atas pelanggan siapa, sini cari nama atas pelanggan siapa, atau mau cari berdasarkan dari tanggal berapa gitu, misalnya tanggal 16, di siapa aja, oke, bisa cari atas ini filter ini bisa dipakai semua. Jadi berdasarkan sales siapa, penjualan siapa, misalkan berdasarkan grup, tipe ataupun pelanggan gitu. Kita bisa lihat nih di sini atas nama pelanggan mana yang masih belum lunas penjualannya begitu. Bisa lihat gitu. Oh iya. Dari sini. Nanti pembayarannya lewat pembayaran piutang itu ya? Nah kalau dia bukan, kalau ini pokok daerah sini ini cuman bagian ini laporan aja. Jadi pembayaran piutang ini kita bisa lihat nih siapa saja yang sudah membayar piutang. Misalkan tadi kan kita sudah melakukan penjualan. Ini dari yang tanggal 17 yang hari ini dia. Ini untuk pembayaran piutang hari ini yang sudah selesai. Nah, gitu. Kalau mau bayar itu masuk mana kan kemarin piutang, terus 1 minggu mau bayar itu masuknya mana? Ya masuknya ke sini lagi, ke penjualan. Ini ada penjualan. Ini menu penjualan. Masuk yang ini, misalkan yang ini nih, kan ini belum bayar nih misalkan. Kita klik aja detail pembayarannya, detail penjualannya, baru
klik ini invoice tadi, invoice, baru simpan, kemudian bayar. Baru setelah klik bayar, kemudian verifikasi pembayaran. Kita pilih akun, saya mau pilih akun apa? Akun yang untuk penerimaan pembayaran gitu misalnya. Oke, sampai di sini paham? Paham. Ya, paham. Oke. Terima kasih, Mas. Oke, siap. Oke, ada lagi pertanyaan kira-kira terkait penjualan? Oke, nggak ada lagi pertanyaannya. Oke, akan kita lanjut. Nah, jadi ini kan tadi kita sudah melakukan penjualannya. Jadi kita cari tadi penjualan kita tadi yang mana. Misalkan ini kita ini ada kesalahan dalam atau mau melakukan cancel penjualan bisa. Kalau kita cancel penjualannya, kita klik cancel, maka semua transaksi itu akan tercancel. Jadi stok yang sudah keluar otomatis akan masuk, dan pembayaran yang sudah lunas otomatis itu akan berkurang, sudah otomatis dikurangi gitu. Nah, jadi yang awalnya pembayaran sudah masuk, jadi otomatis akan berkurang kalau kita klik cancel. Ini kita misalnya isi keterangan cancelnya, ya nggak jadi. Kita klik ya, oke. Maka keterangan cancel ini pembayarannya sudah penjualannya sudah tercancel, sudah selesai, sudah nggak apa ya, sudah dibatalkan begitu istilahnya. Oke, penjualannya sudah oke, dan pembayarannya juga otomatis tercancel juga gitu. Jadi kita kalau misalkan mau melihat itu dari jurnal juga bisa. Ini ada jurnal akun untuk lihat jurnal. Maka di sini kan tadi penjualannya sudah selesai ya, penjualannya tadi yang di cancel, yang atas penjualan retail umum tadi akan tercancel ini di sini. Maka persediaannya akan kembali masuk kan, debit ini masuk debit, dan HPP juga dia yang kembali lagi kredit, dan piutang usaha adanya langsung berkurang karena kan melakukan cancel kita tadi, pendapatan semua sudah selesai ya kalau kita mau melihat transaksi jurnal di sini. Oke, kita sudah selesai bagian penjualan. Oke, untuk retur penjualan juga, pembayaran retur juga sudah ya. Pembayaran retur ini untuk menu ini cuma menampilkan untuk list daftar pembayaran biasanya. Kalau pembayaran dan retur pembayaran ini sama sih. Oke, jadi misalkan kalau mau lihat pembayaran ya, list pembayaran dari sini juga bisa. Ini kalau misalnya mau filter berdasarkan apa, misalkan berdasarkan status, misalkan metode, atau yang lainnya. Sini juga bisa kita pilih berdasarkan kebutuhan. Oke, sini ada filternya. Dan di sini kan ada di pembayarannya ada dia buat ini ya, pilihan untuk bayar piutang. Dan bayar piutang ini maksudnya ini tombol ini berfungsi untuk pembayaran piutang secara massal begitu. Jadi bisa sekaligus banyak gitu untuk pembayaran piutang. Misalkan ada 10 penjualan dan dia masih piutang belum dibayar, kita bisa langsung klik ini untuk memilih pelanggan-pelanggan mana saja yang belum bayar gitu, yang masih terus piutang. Misalnya kita pilih berdasarkan sales, bisa berdasarkan kurir, bisa berdasarkan gudang, bisa. Jadi tentu kita mau pilih nih mana yang sudah lunas, mana yang sudah selesai pembayarannya. Misalkan yang untuk ini misalnya satu, kita klik satu, dua. Jadi kita bisa klik beberapa yang misalkan yang sudah lunas. Jadi kita bisa lihat nih dari sini. Kita tinggal pilih aja ya. Oke. Dan ini oke. Maka kalau yang sudah kita pilih tadi, maka otomatis akan masuk ke bagian daftar list yang di bawah. Nah, misalkan ini yang sudah kita pilih tadi masuk ke bagian bawah. Misalkan kalau ada yang salah ini enggak, ini pembayar ini belum dibayar, kita bisa hapus kembali. Nah, klik X ini dihapus, maka otomatis terhapus. Nah, oke, kemudian selanjutnya kita masukkan catatan pembayaran.
Misalkan ini pembayaran piutang tanggal 17. Oke. Nah, baru kita masukkan akun verifikasinya, akun apa yang untuk masuk kan saldonya, misalkan Bank Mandiri gitu. Untuk pembayarannya, yang kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, otomatis pembayarannya sudah selesai begitu. Ini atas penjualan tadi pembayarannya sudah selesai semua, sudah diterima, dan dia keterangan status pembayaran juga sama semua berdasarkan yang tadi kita input tadi sebelumnya. Ini pembayaran tanggal 17. Oke. Ini selesai, dan itulah fungsi dari untuk pembayaran ini ya, tombol bayar piutang. Oke. Untuk ini kira-kira ada yang ingin ditanyakan, apakah ada yang kurang jelas untuk pembayaran piutang massal? Oke, nggak ada ya untuk pembayaran piutang massal. Oke, sudah. Oke, kita lanjut ke mana ya? Oh, pembayaran retur seharusnya juga sama ya. Dari sini ke pembayaran retur biasanya dianya dari sini juga sih, dari pembayaran ini juga. Misalkan ada pembayaran retur dari sini juga bisa. Nanti ada caranya juga, bisa dilihat tutorial, ada tutorialnya dari situ. Retur, oke, misalkan tadi retur, mau cancel retur juga bisa. Cara cancel juga sama ya, untuk input pembayaran juga sama. Oke, nggak beda jauh dengan yang sebelumnya. Oke, kita masuk ke pembelian coba. Oke, jadi pembelian ini adalah pencatatan kita, misalkan toko Semarang atau toko Klaten mencatat pembelian atas dari gudang gitu, dari suppliernya gudang gitu, gudang utama yang Salatiga. Nah, jadi cara admin untuk menambahkan penjualan itu hanya dengan klik ini, tambah pembelian. Maka kita bisa langsung pilih gudang. Di sini gudang, maksud gudang ini stok ini mau kita masukkan ke gudang mana gitu. Nah, kalau misalkan kita masukkan ke gudang ini, bisa gudang 1 gitu misal. Oke, kemudian adminnya, siapa yang menginput adminnya, misalkan admin. Suppliernya dari mana, misalnya dari grosir ini gudang YAS misal, contoh. Oke, lalu kemudian kita pilih produknya. Oke, produk apa yang mau kita beli ini dari gudang, pembelian toko Klaten ke gudang gitu maksudnya. Oke, misalkan keripik pisang, masukkan sini, atau kita langsung tambahkan jumlah dari sini juga bisa. Kita klik ini tambah, terus ini, sini nggak bisa, kita klik ini aja. Itu di disable, nggak bisa, kita dari sini aja. Klik 8, misalkan penambahan 10 lah, terus penambahan untuk pembelian. Ini expirednya, kalau kita misalkan produk yang ada expired, bisa input expirednya tanggal berapa, misalkan di di tahun 2025 bulan Januari tanggal tanggal 2. Oke, kita bisa untuk input expirednya di sini. Ya, di sini ada stok baru, untuk tentang stok baru. Jadi maksud di sini kalau kita buat tentang ini, maka itu produk tadi akan masuk ke daftar stok baru gitu. Jadi nggak ke stok yang lama. Jadi walaupun beda gudang, tapi masih bisa dikatakan mereka itu beda stok gitu. Karena kan stok yang lalu kan misalkan expirednya di bawah ini gitu. Jadi beda-beda gitu stoknya. Bisa dibedain begitu. Oke, misalkan harga modal misalkan ada penambahan harga modal, kita bisa tambahin harga modalnya. Ada perubahan, kita tambah 6.500 misalnya. Kemudian harga jualnya jadi 11.000 misalnya. Kita tambahkan stok baru. Oke. Kalau misalnya ada penambahan produk yang lainnya, kita bisa tambahan ini, klik produk juga bisa. Jadi kan ini yang keripik pisang balado, kemudian satu lagi ini ada keripik pisang yang original. Misalnya di sini ada penambahan 10 juga. Kemudian di sini kita samain aja jadi 6.500. Kemudian di sini jadi
11.000. Ini kita pakai stok baru. Nah, jadi ini opsional ya, kalau mau misalkan dia stok baru bisa stok baru, kalau misalnya nggak stok baru ya uncentang aja gitu. Jadi kan di sini kan dia stok gudangnya ini ada 10 nih. Jadi nanti otomatis kalau kita sudah melakukan menyelesaikan proses pembelian, stok gudang akan bertambah dari yang 10 jadi tambah 10 jadi 20, ini 16 tambah 10 jadi 26. Oke, kita langsung misalkan kalau ada biaya seperti penjualan tadi, kalau saya mau menambahkan biaya, kita bisa tambahkan biayanya ataupun diskon juga bisa. Mau diskon, di sini ada metode pembayaran, kita pilih misalkan metode pembayarannya transfer bank misal. Nah, di sini ada catatan pembelian, ini opsional, bisa diisi atau enggak. Nah, kita klik simpan aja. Oke, jadi atas pembelian ini masih berupa draft ya, masih berupa pesanan. Jadi belum terproses, maka statusnya stok itu belum masuk, jadi kita harus proses dulu. Kita klik detail pembeliannya, dan caranya kita klik proses, masuk ke proses. Kita klik ya, oke, maka otomatis itu stoknya sudah masuk gitu. Nah, untuk melihatnya kita langsung lihat ke kartu stok. Kartu stok. Wah, lambatnya loadingnya. Oke. Oh, ini ada soal yang lain, Oke, yang ini tadi punya kita. Oke, sudah selesai. Selesaikan dulu. Sudah proses selesai. Kartu stoknya, oke. Ini ya tadi, kita pilih gudangnya dulu biar lebih terfokus. Kita filter gudang 1. Oke, ini dia. Oke, jadi pembelian kita tadi, maka akan masuk ke sini ya, ke stok, masuk dia ke stok. Nah, sini dia stoknya masuk 10. Nah, terus kenapa dianya di sini 10 juga? Kenapa di sini tidak 20? Nah, itu dia pertanyaannya. Karena dianya tadi kita buat itu stok baru, sebagai stok baru. Kalau kita tidak kita centang stok barunya, maka nanti akan otomatis menambahkan. Ini dia 10 karena kan ini berbeda stok. Ini dengan ini berbeda stok dengan yang baru yang kita buat input tadi. Jadi kalau mau lihat keseluruhan stok, kita bisa langsung masuk ke ini aja, ke daftar produk. Misalkan daftar produknya tadi keripik ya. Keripik. Nah, ini ngetotalin semua stok gitu. Jadi 46 itu sudah semua stok berdasarkan 2 varian tersebut. Untuk melihatnya kita klik ini kode. Nah, jadi ini beda-beda stoknya. Jadi yang varian original ada 2 stoknya berbeda karena kan expired juga berbeda. Kemudian ini juga sama. Jadi varian ini 10 tambah 10 jadi 20, ini 16 tambah 10 26. Untuk yang varian original ataupun varian balado tadi. Oke, maka seperti itu dia pencatatannya. Untuk melihat lagi, misalkan mau melihat stok di produk, kita bisa lihat dari ini laporan juga bisa. Laporan misalnya kita klik ini, kemudian cari laporan persediaan ini, laporan persediaan. Kemudian kita lihat persediaan produk. Dari sini kita bisa melihat persediaan produk kita gitu. Nah, jadi kita akan pilih filter, misalnya filter gudang. Cari gudang yang tadi, gudang 1. Nah, di sini akan masuk stok-stok gudang yang stok produk yang ada di gudang 1 gitu. Nah, ini dia semua stok-stoknya. Oke, jadi sini saldonya, saldo stoknya. Yang pertama tadi yang balado dengan original ini dibedain per varian. Kalau kita tadi tidak centang, makanya otomatis ngetotalin, gabungin dia gitu. Oke, jadi ini tadi yang awal masuk, tadi pertama yang kita waktu melakukan pencatatan pembelian di sini. Ini sudah ya. Dan di sini nominal di sini maksudnya adalah nominal dari modal, harga modal dengan total saldo. Jadi dikalikan, jadi 6.500 dikali 10 jadi 65.000. Jadi di sini adalah total persediaan, total nominal kita yang ada di akun persediaan begitu. Oke, kembali ke pembelian.
Ini kan kita sudah melakukan pembelian ya di bagian ini, pembelian. Jadi kan ini misalkan pembeliannya sudah selesai untuk pencatatan pembelian, misalnya kita mau input pembayarannya gitu. Nah, misalkan kita mau bayar, kita klik ini invoice seperti yang tadi dalam penjualan sama ya, seharusnya sama, nggak ada perbedaan. Kita klik, misalkan ada ini mau ganti juga bisa diganti. Nilai pembayarannya untuk pembayaran pertama, karena kami saja ini kan pembayaran jatuh tempo atau yang lain, kita langsung klik simpan aja seperti tadi. Oke, selesai. Kemudian kalau misalnya mau cetak invoice juga bisa, dengan klik ini otomatis akan masuk ke bagian print. Misalnya mau lihat jurnal juga dari sini, nanti akan masuk ke menu keuangan tadi yang di jurnal tadi, akan masuk ke situ. Oke, untuk kita langsung konfirmasi pembayaran aja, bayar. Kemudian kita klik akun apa yang akan pembayaran untuk pembayaran ini pembelian atas pembelian. Misalkan pakai Mandiri, maka saldo Mandiri ini akan berkurang 130.000 gitu atas pembayaran dari pembelian. Oke, kita klik aja simpan. Akan selesai pembayaran untuk pembeliannya. Oke, untuk pembelian dan pembayaran pembelian ini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas semua? Sudah jelas, Mas. Sudah jelas ya? Sudah ya? 11. Oke, siap. Oke, kita akan prepare. Oke, untuk sekarang kita pending dulu ya untuk pelatihan kita hari ini. Akan kita lanjutkan pukul 2 siang. Jadi ini sudah tidak ada pertanyaannya. Oke, kita pending. Sampai bertemu lagi di siang nanti pukul 2 siang ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.